Tipe data yang keempat dari struktur data Python yang akan kita bahas pada video ini adalah dictionary. Saya Deo Bayu. Selamat datang di channel Mau Bisa. Nah, di video kita yang terakhir tentang set, kita sudah melihat bahwa beberapa data itu dapat disimpan ke dalam sebuah variabel tanpa memperhatikan urutannya dan tidak memiliki nomor indeks. Dan juga di bagian sebelumnya ada tuples dan list, di mana juga dapat menyimpan beberapa nilai dan memiliki satu kunci atau alamat yang kita sebut sebagai indeks untuk dapat mengakses dari nilai yang disimpan dalam variabel tersebut. Nah, indeks ini biasanya dalam bentuk suatu angka yang berkaitan terhadap urutan dari data tersebut yang disimpan dalam variabel. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah dictionary atau kamus. Nah, dictionary ini itu dapat menyimpan beberapa nilai yang mana nilainya adalah pasangan dari kunci dan nilai tersebut, ya. Jadi ada key dan value-nya. Nah, kunci ini akan berperan hampir sama seperti indeks untuk mengakses value-nya. Jadi kalau indeks kemarin di list dan tuples, kita tidak melihat ada key yang dieksplisitkan tertulis dalam kode, namun itu mengacu pada urutan dari data yang tersimpan. Namun sekarang kita melihat bahwa key akan ditulis sebagai eksplisit di dalam kodenya. Nah, seperti apa bentuk dari dictionary itu? Kita lihatlah saja langsung pada contoh kasus berikut. Nah, misalnya kita memiliki sebuah variabel dict yang isinya adalah brand .2 Ford, model .2 Mustang, dan year .2 1964. Nah, apa arti dari variabel dict ini adalah memiliki 3 buah data, ya. Memiliki 3 buah data di mana masing-masingnya pasangannya adalah kunci brand itu memiliki nilai Ford, kunci model memiliki nilai Mustang, dan kunci year memiliki nilai 1964. Jadi ini sekali lagi dictionary atau kamus adalah nilainya terdiri dari pasangan nilai kunci, titik 2, dan nilainya. Ya, ini sedikit tentang cara penulisan dari dictionary. Kalau kita coba memanggil atau mencetak dari nilai dict, maka yang tercetak adalah seharusnya ini kita belum running, jadi kita harus running ini dulu. Kita coba running, kita coba jalankan, kemudian sekali lagi kita jalankan bagian ini, maka kelihatan sekarang adalah dictionary dict ini berisi nilai brand Ford, model Mustang, dan year 1964. Yang menarik sekarang adalah kurungnya. Jadi kurungnya itu sama dengan kurung set dengan menggunakan kurung kurawal. Baik, kita sudah mencetak dict. Sekarang materi berikutnya adalah bagaimana cara kita mencetak item di dalam dictionary tersebut. Nah, cara mencetak item, jadi sekali lagi yang kita lakukan di atas adalah mencetak dictionary-nya, ya. Jadi kalau kita ingin mencetak itemnya, kita lakukan dengan print, kemudian nama dari dictionary-nya, kurung kotak, jadi sama dengan list, ya. Sekali lagi penulisannya hampir sama dengan list, hanya saja indeksnya kalau list itu menggunakan angka seperti ini, tapi kalau di dictionary dia menggunakan key. Nah, salah satu key dalam dictionary ini adalah brand. Maka kita coba cetak apa isi dari brand ini, maka yang tercetak seharusnya adalah Ford, betul. Karena Ford adalah value, nilai dari kunci brand. Ya, begitu juga kalau kita ganti, misalnya di sini adalah model. Yap. Maka kalau kita cetak, yang tercetak adalah Mustang, dan seterusnya, ya. Jadi inilah cara untuk mencetak elemen nilai dari suatu dictionary.
hampir sama dengan menggunakan list, hanya bedanya adalah indeksnya menggunakan kunci. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya di bagian bagaimana kita bisa mengakses nilai dari dictionary. Yap. Oke, hampir sama ya dengan pembahasan sebelumnya. Boleh kita izin copy saja dulu ini supaya kita bisa fokus. Oke, sekarang nilainya kita simpan ke dalam variabel baru yang disebut sebagai x. Nah, ini cara yang berbeda. Jadi nilainya kita simpan dia ke dalam variabel. Nah, ini misalnya menggunakan model. Jadi x akan menyimpan model ya dari disdict. Oke, kemudian ya seperti itu. Sekali lagi kita coba cetak x sekarang. Yang tercetak adalah Mustang. Hampir sama ya dengan contoh yang sebelumnya. Nah, cara lainnya kita bisa juga menggunakan get. Jadi metode get dilakukan dengan cara x disdict.get. Jadi kita bisa menggunakan metode get daripada menggunakan teknik seperti menggunakan list. Get model. Ya, dan kita kembali cetak dari x-nya dan yang tampil adalah Mustang. Kembali sama ya hasilnya karena memang mengakses data yang sama. Nah, kita bisa juga mencetak kunci yang hanya kunci saja yang ada di dalam dictionary ini. Caranya adalah dengan ya misalnya kita ganti dengan y sama dengan disdict nama dictionary .keys. Jadi kalau hanya .keys dia akan mengacu pada kunci yang dimiliki pada disdict, dan kita coba cetak dari y-nya. Dia akan mencetak nilainya adalah kuncinya adalah brand, model, dan year. Nah, ini contohnya ya. Jadi y menyimpan kelompok atau beberapa nilai dari keys yang dimiliki dari disdict. Oke, jadi sebaliknya kalau kita ingin mencetak value-nya, kita sebut saja sebagai z, kita bisa akses dia dengan menggunakan values. Ya. Jadi mengakses kunci dengan keys, mengakses nilai dengan values. Kemudian kita buktikan dengan mencetak nilai z. Z adalah nama variabel, tentu saja Anda bisa menggunakan nama variabel yang lainnya, dan tentu saja sekarang akan tercetak values dari disdict tersebut. Oke, itu kita sudah melihat bagaimana kita mengakses ya, bagaimana kita mengakses dari dictionary dari disdict ini. Oke. Nah, sekarang coba kita akses itemnya. Oke, itemnya mungkin kita menggunakan variabel apa ya? Bisa kita gunakan variabel x, y, z. Oke. Dan coba kita panggil disdict items. Seperti ini. Yap. Kemudian kita coba cetak x, y, z, dan yang akan tercetak adalah kelompok dari dictionary-nya atau nilai-nilainya, pasangan antara kunci dan values-nya. Kunci dan values. Yap. Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk list ya, disimpan dalam bentuk list, di mana dalam list ada tuple. Anda masih ingat ya perbedaan tuple, list, dan set terakhir. Ya, seperti ini perbedaan bagaimana kita menggunakan keys, values, dan items method. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengubah nilai. Bagaimana caranya kita mengubah nilai yang ada di dalam dictionary? Oke, agar mempermudah, kita ingatkan lagi pembahasan kita tentang disdict ini. Misalnya kita ingin mengubah tahun. Nah, ini tahunnya 1964. Ceritanya itu keliru, salah gitu ya. Jadi kita ingin ubah dia dengan cara nama dari dictionary-nya, kemudian
diberi akses dengan cara teknik list ya, menggunakan kurung kotak, kemudian akses nama key-nya, kemudian diberikan tahun yang baru 2008. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita cetak disk untuk membuktikan, dan kita akan lihat ya year-nya berganti dari 1964 menjadi 2008. Ya, berhasil perubahannya dilakukan. Nah, cara yang lain yaitu dengan misalnya ini. Misalnya kita mengganti, kita punya disk juga, kemudian kita menambahkan items baru. Jadi kalau items itu adalah kombinasi antara kunci dan value ya, items baru. Caranya dengan menggunakan update ya, disk update dalam kurung, kurung kurawal, nah seperti ini, dalam kurung karena dia adalah metode, kemudian kurung kurawal karena dia adalah menambahkan dictionary menggunakan kurung kurawal. Jadi penambahannya kita coba misalnya price gitu ya, price-nya kita beri berapa dalam string aja agar mudah, Rp 3 miliar. Nah misal ya, ini ya, misal kita coba jalankan, jangan lupa kita cetak disk. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ternyata menggunakan update itu bisa digunakan untuk menambahkan items ya dengan key dan value baru, sehingga di sini ada tambahannya price. Oke. Jadi bisa berhasil. Yang pertama, yang sebelumnya mohon maaf, kita mengubah nilai di dalam items. Yang kedua, kita mengubah dictionary dengan menambahkan items baru ya. Nah, itu menambahkan item. Sekarang menambahkan ya nilai ya, sama saja sih sebenarnya dengan pembahasan sebelumnya. Cuman ya ada sedikit perbedaan. Kita lihat, kita ubah nilainya, coba ya, kita ganti nilainya. Misalnya kita ganti nilai dari, nambah warna lah ya. Kalau ini tadi menggunakan update, nah sekarang kita coba menggunakan teknik yang seperti list ya. Langsung aja, di sini nggak ada warnanya ya. Oke, oleh karena itu kita coba bikin colornya, kemudian kita bikin blue. Nah, oke, ini kita cetak lagi di stitch. Oke, berhasil juga. Berarti sekarang mengubah atau menambah items dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan update dan menggunakan teknik seperti memberikan nilai langsung seperti menggunakan list ya. Dengan cara seperti ini, ini akan otomatis menambahkan items color karena dia belum ada key-nya ke dalam disk gitu. Oke. Kalau ingin mengganti nilainya bagaimana caranya? Ya ganti nilai ya simpel aja. Langsung aja ya. Langsung aja di stick dalam kurung color. Kita ganti nilainya menjadi red, misal ya. Nah, misal seperti ini, kemudian kita cetak lagi. Ya, colornya sudah menjadi red. Ingat, ini kita mencetak dictionary ya. Kalau Anda mau mencetak langsung nilainya, ya Anda harusnya mengakses alamatnya langsung dengan cara di stick, langsung aja color gitu ya. Jadi yang di print adalah colornya saja. Oke, red ya. Oke, sekarang kita hapus nilainya. Gimana cara menghapus? Menghapus nilai bisa dilakukan dengan cara pop ataupun del seperti pada list kemarin ya. Oke, pada video sebelumnya. Oke, bagaimana cara menghapus nilai? Oke, kita coba cetak lagi variabel di sticknya.
isinya adalah brand, model, year, dan color. Kita hapus year-nya sekarang ya. Kita hapus year-nya di kode yang sama. Saya akan langsung saja menggunakan distick.pop. Kita bisa gunakan pop. Kita hapus year. Oke, seharusnya ini akan hilang ya. Kita coba jalankan. Ya, benar. Tahunnya sudah tidak ada lagi. Jadi pop bisa kita gunakan untuk menghapus. Atau kalau kita ingin menghapus nilai yang terakhir kali kita masukkan, kita bisa menggunakan pop item ya. Pop item. Jadi distick.pop item seperti ini. Nah, sekali lagi kita cetak, kita lihat apa perbedaannya. Ya, colornya hilang. Kenapa? Karena tentu saja color adalah items yang terakhir kita masukkan di dalam dictionary. Ya, ini tahapannya ya, terakhir. Jadi pop item itu digunakan untuk menghapus yang terakhir. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita tentang dictionary, yang mana dictionary ini adalah sekumpulan nilai, sekumpulan items yang itemsnya terdiri dari pasangan key dan value. Di video berikutnya, pembahasan berikutnya, kita akan coba dengan kasus bagaimana seandainya dictionary ada di dalam dictionary dan pada kasus yang real. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Sampai ketemu lagi.